orang yang beriman itu nggak bakal berhenti ujian baginya. Fi nafsihi, baik pada dirinya sendiri, wa waladihi dan anaknya sendiri, wa malihi atau pada hartanya. Jadi selama hidup itu pasti ada ujian. Ada orang kita melihatnya nih, wah ekonominya enak ya, wah makmur. Tetap dia pasti punya ujian, cuma kita nggak tahu aja. Barangkali kita melihat ekonominya bagus ya, tapi anaknya bermasalah. Anaknya sukses, ekonominya bagus, barangkali sama suami ribut, sama suami akur, sama anak akur, ekonominya pas-pasan, kan gitu. Makanya kalau punya masalah jangan diumbar-umbar. Orang yang kita aduin masalah pun dia juga punya masalah. Nanti yang adanya adu nasib jadinya. Betapa banyak orang yang bela-belain nyari duit demi anak, tapi nggak sedikit orang yang udah asik nyari duit lupa sama anak. Gampangnya ya, orang nganggur nih, nggak punya kerjaan, pasti dia pengen punya duit, makanya dia kerja kan gitu kan. Nanti ketika ditanya kenapa kamu kerja, ya buat hidupin keluarga lah, buat nafkahin anak saya, itu tujuan pertama tuh. Tapi ntar ketika udah kerja, lah anaknya sendiri kagak diurus. Itu sebetulnya setel, bolak-baliknya di situ-situ aja tuh. Ingat kerjaan, lupa sama anak. Ingat anak, ya lupa sama kerjaan. Waktu masih muda, nggak ibadah, nggak ngaji, ya lagi nyari duit, sibuk, ya kan? Udah punya suami, sibuk ngurus suami. Udah punya anak, sibuk ngurusin anak. Punya cucu, nggak ngaji juga. Kenapa? Sibuk ngurusin cucu. Lah terus ngajinya kapan kalau ngurusin gituan terus? Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 2399. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terkait tentang ujian hati ya, khususnya tentang penyakit hati. Dalam salah satu kesempatan Nabi bersabda, ma yazalu, tidak akan berhenti, al bala'u, bala atau ujian, cobaan, bil mu'mini, kepada orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan. Orang yang beriman itu nggak bakal berhenti ujian baginya. Fi nafsihi, baik pada dirinya sendiri, wa waladihi, dan anaknya sendiri. Jadi dirinya sendiri nguji dia, anaknya juga nguji dia. Wa malihi, atau pada hartanya. Hatta yalqa, sehingga dia bertemu kelak nanti Allah, kepada Allah Ta'ala. Wa ma alaihi, dan tidak ada juga atau tidak berkurang padanya khoti'atun, dosa kesalahannya. Jadi selama hidup itu pasti ada ujian. Kalau ibu nggak mau diuji sama Allah ya mati aja. Jadi namanya hidup itu pasti ada ujian, baik diri sendiri, baik sama anak, keluarga maupun harta. Ada orang kita melihatnya nih, wah ekonominya enak ya, wah makmur, wah enaknya jadi dia. Tetap dia pasti punya ujian, cuma kita nggak tahu aja. Barangkali kita melihat ekonominya bagus ya, tapi anaknya misalnya bermasalah. Anaknya sukses, ekonominya bagus, barangkali sama suami ribut,
ya kan? Sama suami akur, sama anak akur, ekonominya pas-pasan, kan gitu. Jadi setiap manusia itu pasti ada ujian, ya. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang lah, ya. Ibu ngeliat saya nih gitu kan, oh Pak Ustadz enak ya, kayaknya makmur gitu kan, sama istri nggak ada masalah, sama anak nggak ada masalah. Kelihatannya tetap saya punya masalah, cuma kan nggak diumbar-umbar. Masa saya bilang sama ibu-ibu saya punya masalah gitu. Oh, iya. Makanya kalau punya masalah jangan diumbar-umbar. Sebab apa? Orang yang kita aduin masalah pun dia juga punya masalah. Nanti yang adanya adu nasib jadinya. Ya. Nih ibu nih cerita nih, misalnya gitu ya, wah saya langganan kabur gini. Ntar teman kita yang kita aduin nasib kita, ya dia bakal balik juga, wah saya apa lagi gitu. Ya kan? Coba deh. Makanya nggak usah adu-aduan nasib ya, terima aja. Selama kita hidup itu pasti ada ujian, nggak mungkin enggak bu. Ya innamal hayatud dunya mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sifatnya itu hanya kesenangan belaka. Ya permainan doang. Kemarin kan saya tanya juga tuh, apa sih tujuan kita hidup di dunia? Kenapa Allah nyiptain Nabi Adam terus diturunin ke dunia sehingga lahirlah Qabil, Habil, Iklimah, Buddha, terus nabi-nabi ya, terus ke bapak ibu kita sampai ke kita. Kenapa kok kita nggak dilahirin aja lewat Nabi Adam di surga? Masih ingat nggak jawabannya? Selalu mama masih ingat gak? Masa lupa sih? Masa gak ada yang ingat ini segini banyaknya? Gampangnya Allah pengen dalam tanda kutip nyombongin dirinya, menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Nah itu yang kita baca kan kalau lagi habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, milik Allah lah mulk. Mulk itu kerajaan alam semesta ini punya Allah. Walahul hamdu, dan segala puji. Yuhyi, yang maha menghidupkan, wa yumitu, dan yang maha mematikan, wa huwa ala kulli syai'in, wa huwa, dan adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Ingat-ingat loh, terus saya tanya lagi nih. Di antara tujuan kita ditaruh di dunia supaya kita tahu kemahabesaran Allah, supaya kita tahu kekuasaan Allah. Sebab ibu, kalau kita ditaruh di surga, kita taunya yang enak-enak doang. Di surga ada nggak orang ngeselin? Nggak ada di surga. Di surga ada nggak orang yang bikin kita sebel? Nggak ada. Di surga ada nggak makanan nggak enak? Nggak ada. Surga itu sempurna, ya. Orangnya ramah-ramah, makanannya enak-enak, ya, buahnya lezat-lezat, minumannya juga mantap. Nggak ada yang nggak enak di surga, ya. Jadi nggak ada tadi surga ibu ketemu sama orang ngeselin itu, orang siapa naruh di sini, nggak ada. Ya. Nah kalau seandainya kita langsung diciptain sama Allah, lahir dari Nabi Adam di surga, maka nanti akan timbul kesan, oh berarti Allah cuma bisa nyiptain yang baik, paham nggak? Padahal kan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa bikin apapun, termasuk Allah bukan cuma bisa bikin yang bagus, tapi juga bisa bikin yang jelek. Makanya ditaruhlah kita di dunia, ketemu sama orang ngeselin, ya. Ketemu sama makanan yang nggak enak, ketemu sama minuman yang nggak enak. Coba andai kata kita di surga, ketemu nggak tuh yang kayak gitu? Enggak. Justru karena kita di dunia, akhirnya kita ditemuin. Kesimpulannya gitu. Oh ternyata Allah bisa ya nyiptain yang bagus juga yang jelek. Di satu sisi mungkin pas pagi kita berangkat ke pasar, ibu-ibu yang dagang, ketemu langganan yang enak. Rada siang ketemu langganan kagak enak. Ya, jangan istighfar, astagfirullah, jangan. Ini kalau pakai ilmu tauhid, ilmu ini ya, pakainya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, baru aja saya ditemuin sama orang yang enak, yang nyenengin. Lah sekarang ditemuin sama orang yang
nggak ngenakin yang ngeselin. Berarti Allah sedang menampakkan kekuasaannya, kehebatannya. Gitu. Pagi-pagi mungkin ibu sama anak nggak ada masalah, baik-baik aja. Tiba-tiba siang sore anak marah-marah misalnya, atau cucu marah-marah. Ya alhamdulillah. Berarti Allah bisa mengubah dari yang enak menjadi tidak enak. Besoknya baik lagi, jadi enak lagi. Nah itu tujuan kita hidup di dunia. Disuruh nyaksiin kehebatan Allah. Makanya disebut ya muqallibal qulub. Wahai Allah, zat yang bisa membolak-balikan hati. Coba di surga ada nggak orang ngeselin kayak gitu? Nggak ada bu, saya jamin bener. Wah kalau ada kayak gitu kita protes sama malaikat. Ya ada orang kok ngamuan. Wah sopo sih ngelebokno gitu. Ya, pasti nggak ada. Orangnya di surga semua baik-baik. Nah di dunia, nah itu kebalikannya. Allah nampakin antara yang enak dan nggak enak. Ini saya bicara tauhid ya. Kalau orang ngerti tauhid, dia ketemu yang nggak enak tuh santai aja. Gak bakal marah. Ibu pas posisi misalnya sama anak ya, mungkin anaknya kurang bener gitu ya, ketemu sama suami misalnya ngomongnya kasar gitu ya dan sebagainya, ya nggak aneh. Kenapa ya? Berarti Allah lagi nunjukin kehebatannya, Allah lagi nunjukin kekuasaannya. Ya sama, saya ketemu anak-anak yang ngaji misalnya gitu kan, anak-anak ngaji kan ada yang pintar ada yang enggak. Pas ketemu pintar alhamdulillah cepat diajarin, ini gini loh le, gampang. Ketemu sing goblok, wah sangel ya, angel loh, ajarin gini-gini. Ya saya cuman bilang alhamdulillah saya dipertemukan sama orang yang bisa nangkep dengan cepat, sama orang yang nggak bisa nangkep dengan cepat. Dan itu adalah makhluk Allah. Ya, itu makhluk Allah, itu ciptaan Allah yang digunakan sebagai bentuk wujud bukti kekuasaan Allah kepada kita. Ya. Kelak nanti kita masuk surga, kita nggak bakal ketemu yang nggak enak, semuanya enak. Makanan nggak ada yang nggak enak, makanannya lezat-lezat. Kalau di dunia, ibu kepengenan hati makan enak, tapi belum tentu makanannya enak. Ibu kondangan misalnya, lah kurang garam lah, kurang asin lah, ya kan? Apa dagingnya atos, daging atos kayak gini. Hati pengennya enak rasanya, tapi pas kita makan yang nggak enak. Nah itu jangan di astagfirullah maksudnya, astagfirullah, lu sopo sih masak, jangan. Alhamdulillah. Berarti Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Nah, tapi ini berat ini tauhid berat loh. Wah, lah saya nemuin orang ngeselin tuh banyak bu, banyak saya nemuin orang ngeselin. Tapi ya tadi cara ngerem saya ya, ini tips saya gitu. Saya tuh ngeredam emosi, ngeredam marah tuh begitu. Wah, berarti Allah sedang nunjukin kehebatannya pada saya. Di satu sisi saya ditemuin sama orang baik, di sisi lain ada orang nggak baik sama saya. Jadi saya anggap sebagai bentuk kekuasaan Allah aja. Wah ini Allah lagi nunjukin. Jadi nggak dibawa sebel. Kalau dibawa sebel, wah repot itu urusannya. Ya kan kadang kita suka sebel sama orang ya. Terus sampai ke bawah pikiran, sampai ke bawah tidur kadang-kadang. Padahal orang yang nyebelin kita juga dia tidur tenang-tenang aja tidur. Kita mah kepikiran, makanya rugi kalau kita mikirin orang yang ngeselin itu rugi. Biarin aja, ya itu berarti Allah lagi nunjukin kekuasaannya. Nah jadi diuji tuh kita ya sama diri kita sendiri. Maksudnya diri kita sendiri berarti bisa nggak kita ngelola sesuatu yang nggak bagus bisa jadi bagus. Orang ngeselin nih nggak bagus nih, gimana supaya jadi pahala? Ya udah syukurin, alhamdulillah ya Allah. Berarti engkau sedang membuktikan kepada saya bahwa engkau bukan cuma bisa nyiptain yang bagus, tapi juga bisa nyiptain yang jelek. Nah itu kan lahir rasa syukur. Ketika rasa syukur datang hadir dalam hati kita, dapat pahala. Berarti kita qanaah, nerima ing pandum. Berarti kita nerima apa yang Allah takdirkan pada kita. Itu pahala loh bu, jangan salah ya. Kita kan punya masalah masing-masing tadi ya. Punya masalah sama langganan diterima, punya masalah sama suami ya terima, punya masalah sama anak diterima. Pokoknya nerima itu pundi-pundi pahala. Ya, jangan dikira enggak pahala itu. Dan bahkan bisa jadi pahala itu yang paling gampang kita dapat. Dibandingin ibu pengen dapat misalnya lewat sholat. Ya sholat gimana pun juga kan capek juga. Capek loh bu sholat, emang dikira enggak. Cuman karena kewajiban yang kita lakuin kan gitu ya. Ngaji nih kayak gini, gue capek loh. Orang lagi hujan-hujan orang ngaji ya kan. Enakan di rumah ngeteh, tidur.
Capek loh. Ini kalau nggak perintah Allah saya yakin ibu nggak berangkat. Iya kan, gampangnya gitu. Karena kita tunduk patuh sama Allah, senang karo Kanjeng Nabi lah ibaratnya gitu. Udah saya ngaji lah berangkat. Kan begitu. Itu kalau kita pikirin rasanya nggak enak tuh nggak enak sebetulnya. Nah ujian itu kan juga bagian dari kehidupan kita. Makanya disuruh sama Nabi itu disyukurin. Ya syukurin aja udah. Ya dapat senang lebih enak lagi. Orang dapat susah aja kita syukur, apalagi dapat yang senang lebih syukur lagi, maksudnya gitu ya. Ini mulai sekarang, jadi hatinya jangan dirusak lah dengan hal-hal yang negatif. Kalau nurutin emosi, nurutin marah, ya pengennya marah bu. Nurutin emosi, pengennya emosi. Tapi masa kita sama orang kagak ngaji sih? Orang kagak ngaji, marah, ngambek, mutung, ya, macem-macem ya, baca orang kagak ngaji. Kalau orang ngaji tuh harusnya udah nggak begitu. Ya boleh marah boleh, tapi sewajarnya gitu loh. Sewajarnya manusia gitu ya. Kecewa ya boleh, namanya manusia. Tapi sewajarnya, nggak berlarut-larut. Nah gitu. Nah itu diuji ya dari diri kita sendiri. Diuji juga sama anak, diuji juga sama harta. Makanya disebutin dalam Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai membuat kamu sibuk, amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa orang yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Betapa banyak orang yang bela-belain nyari duit demi anak, kan begitu. Tapi nggak sedikit orang yang udah asik nyari duit lupa sama anak. Ini setel bu, ibarat baju tuh sama celana. Anak sama duit itu dua hal yang udah setel. Orang nganggur nih, gampangnya ya, orang nganggur nih, nggak punya kerjaan. Ya, dia punya anak, dia punya istri, gampangnya gitu. Atau kalau perempuan punya suami, punya anak, dia nganggur nih, pasti dia pengen punya duit. Makanya dia kerja, kan begitu kan. Nanti ketika ditanya, kenapa kamu kerja? Ya buat hidupin keluarga lah, buat nafkahin anak saya. Itu tujuan pertama tuh. Bagus gitu. Bagus ya. Tapi ntar ketika udah kerja, dibalik akhirnya asik sama kerjaan, lupa sama anak. Ini fakta bu, zaman sekarang. Apalagi ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu kan udah tua nih, ya, ibu-ibu muda, maksudnya yang umur 30, 35, 40. Ya kalau yang 50 ke atas ibu-ibu tua, nenek-nenek ya. Ini yang 40 ke bawah lah. Ini saya sering nemuin soalnya. Sering nemuin saya. Ya. Katanya kerja buat anak. Ya, katanya nyari duit buat anak. Tapi udah punya duit, anak minta duit dikasih gak? Banyak yang kagak ngasih. Anak minta beliin ini kagak dikasih. Anak minta beliin buku kagak dikasih. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu ya? Karena saya ngajar ngaji rata-rata anak kecil. Kan ketahuan bu, potret keluarga itu dari situ kelihatan. Dia punya buku nih misalnya gitu, bukunya robek. Saya bilangnya ini buku kamu robek, ya ganti. Atau bukunya mau habis, ganti ya. Besok bilang sama ibu, bilang sama bapak. Itu kadang sampai seminggu, 2 minggu nggak diganti bu. Sampai saya beliin. Itu nggak 1-2 yang kayak gitu. Saya jujur aja. Apalagi kalau bayaran, nah masalah bayarannya. Bener. Wah repot tulisan. Jadi ustadznya disuruh ikhlas, ya lupa mulu. Nah, ya ada yang bayaran mas saya sampai 100.000, 200.000 ada. Tapi yang nggak bayar lebih banyak, ya. Ya alhamdulillah kayak tadi itu saya pikirnya buat gantinya aja. Mungkin ujian dari Allah buat saya. Ya lagi-lagi ngebuktiin bahwa Allah tuh mampu bikin orang yang baik, peduli sama agama. Ada juga orang yang nggak peduli sama agama. Ada bu, nggak sedikit yang dari awal sampai sekarang kagak bayaran tuh ada. Kalau perlu saya tunjukin kalau percaya. Bener ada itu. Padahal ya kalau dibilang nggak mampu nggak juga. Kadang ibunya jajan, kan kelihatan. Anaknya jajan, kadang bapaknya ngerokok juga. Belum mau beli rokok mampu. Masa bayaran 20.000, 3.000 gak mampu kan gampangnya gitu. Tapi ya faktanya kayak gitu. Kalau ditanya kamu nyari duit, kalau orang Betawi bilang sungsang sumbel dari pagi sampai pagi lagi. Ditanya buat siapa? Buat anak. Lah anaknya sendiri kagak diurus. Anak yang diurus sama yang nggak diurus kan kelihatan. Tasnya robek loh. Tas ngaji robek. Ya mungkin kalau tas sekolah mudah-mudahan sih enggak.
Kalau tas sekolahnya robek juga parah juga. Padahal sekarang tuh banyak juga kan orang-orang miskin dapat KJP, ya kan? Kan lumayan 200 atau 250 itu. Lalu dipakai emaknya buat jajan seblak. Dipakai emaknya buat jajan seblak, kadang buat beli tas emaknya. Bukan dipakai buat beli tas anaknya, malah dibeli tas emaknya. Itu penyakit mama sekarang, yang muda ya. Nggak semua juga sih. Kalau yang tua mah enggak, insya Allah saya yakin ibu enggak. Iya. Banyak kan yang muda, rata-rata yang 40 deh. Emak-emak muda. Iya. Masih egois. Iya. Ya kadang saya pribadi nih, saya mikir nih, maaf ya bukannya mungkin masalah bayaran. Saya mikir nih, bahasa kasarnya gitu, terhadap orang yang nggak ngasih bayaran, gampangnya lah gitu ya. Kalau seandainya dia nggak bayaran ke saya, kan bayaran itu kan infak itu kan sama aja sedekah, Bu. Pertanyaannya, kalau bukan kepada saya sebagai guru ngaji anaknya, terus kamu sedekah sama siapa? Lama saya aja enggak, apalagi sama orang lain. Berarti kan pengemis juga lewat, pengamen juga lewat. Kan gampangnya begitu. Berarti kan orang itu ya sepelit-pelitnya orang. Ya enggak? Itu ngeri. Dikira kalau kayak gitu rezekinya nambah. Kagak, mampet. Kenapa? Karena dia punya hak orang yang ditahan sama dia. Nah itu yang orang matematikanya nggak paham. Disangkanya kalau dikumpulin duitnya, Pak Ustadz nggak usah dibayar, Pak Ustadz ikhlas kok. Oh, ya. Terus duitnya jadi nambah gitu. Kagak, duitnya malah habis. Dikira Allah nggak bakal muji sama dia. Bisa aja anaknya dikasih sakit, dikumpulin nih, nggak usah bayaran Pak Ustadz, 50.000 dikumpulin, udah 300.000 anaknya sakit, keluar juga tuh 300.000 buat ke dokter ngobatin anaknya. Itu Allah tuh caranya begitu. Nah kalau saya malah senang kagak dibayar sebetulnya. Berarti Allah lagi nampakin kehebatannya pada saya yang pertama. Yang kedua, saya yakin kalau diganti sama Allah itu jauh lebih banyak. Kalau saya aku yakin begitu. Dari dulu saya yakin begitu. Nah jadi orang yang diuji sama hartanya sama anaknya itu sebetulnya setel, bolak-baliknya di situ-situ aja tuh. Ingat anak, ya lupa sama kerjaan. Ingat kerjaan, lupa sama anak. Udah setelnya begitu. Sampai gak ngaji bela-belain anak ya. Waktu masih muda gak ibadah, gak ngaji. Kenapa? Ya lagi nyari duit, sibuk ya kan. Udah punya suami, kenapa gak ibadah gak ngaji? Sibuk ngurus suami. Udah punya anak, gak ibadah gak ngaji. Kenapa gak ibadah gak ngaji? Sibuk ngurusin anak. Punya cucu, gak ngaji juga. Kenapa? Sibuk ngurusin cucu. Wongnya teko. Ada gak orangnya? Lah terus ngajinya kapan kalau ngurusin gituan terus? Itu kan fakta ya, real itu loh Bu. Berarti duit sama keturunan kita, dalam hal ini anak atau cucu, itu muter aja begitu terus. Emang ujian buat kita. Ya bukan berarti ngurus anak ditinggalin, bukan, ngurus cucu ditinggalin, enggak. Cuma kan ada waktunya kapan kita ngurus anak, ngurus cucu, bantuin anak kita ngurus cucu ya, tetap ada waktunya. Maksudnya gitu, ngurus anak kita misalnya lagi sakit, ibu-ibu yang masih punya orang tua, ngurus orang tua, ya wajar, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa pula dengan tugas kewajiban kita. Kita juga butuh bekal, maksudnya gitu ya. Ada orang kayak gitu, saking sayangnya sama anak ya, akhirnya ngurusin anaknya terus, nggak sempet ibadah, nggak sempet ngaji. Ngurusin cucu misalnya, bela-belain cucunya. Ya, sementara dia sendiri nggak ibadah, nggak ngaji. Akhirnya yang cucunya selamat, anaknya selamat, dia sendiri kagak selamat. Nah itu kan sama aja nyelamatin orang dari jurang, dia sendiri nyebur ke jurang. Itu bahaya tuh ya, makanya hati-hati. Yang satu lagi, Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis Imam Bukhari dengan nomor hadis 1433. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu an, istrinya Kanjeng Nabi. Nih, anfiki, infakkanlah hartamu. Awin fahi, atau keluarkanlah hartamu. Awin dohi, atau salurkanlah dia. Wala tuhsa, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Fayuhsiya, maka akan menghitung-hitung juga Allah Ta'ala alaiki kepadamu. Walatu'i, dan jangan juga kamu menghalanginya. Maksudnya menghalangi
uang yang kita punya untuk menyalurkannya di jalan Allah. Fayu'i, maka akan menghalangi pula Allah subhanahu wa ta'ala alaiki kepadamu. Kenapa yang disampaikan kok Sayyidah Aisyah istrinya Kanjeng Nabi? Kenapa kok nggak sahabat yang laki-laki? Kenapa kok sahabat perempuan termasuk istrinya sendiri yaitu Sayyidah Aisyah? Salurkanlah harta, infakkanlah harta, keluarkanlah harta. Jangan kamu hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitungan, nanti Allah juga hitung-hitungan. Jangan kamu juga menghalanginya. Maksudnya untuk menyalurkan harta. Nanti Allah juga bikin penghalang, menghalangi harta rezekimu itu. Kenapa yang disampaikan Sayyidah Aisyah? Kenapa kok nggak sahabat Abu Hurairah misalnya? Kenapa kok nggak kepada sahabat Abu Bakar misalnya? Kenapa Bu? Kira-kira kenapa? Simpel jawabannya, karena ya Sayyidah Aisyah perempuan. Yang biasa nahan duit perempuan apa laki? Nah itu. Maka biasanya yang pelit juga laki apa perempuan? Nah, iya perempuan. Iya. Maksudnya udah naluri ya, udah naluri perempuan seperti itu ya. Ada waktunya, maksudnya gitu. Ada waktunya kita hemat ya. Pelit mah janganlah hemat. Ya ada waktunya kita menghemat anggaran, menghemat uang. Tapi ada waktunya juga kita berbagi. Dan berbagi itu nggak bisa ngebohongin hati Bu. Itu punya kepuasan tersendiri buat orangnya. Ya, ibu ini ngasih siapa lah, pengemis, pengamen, atau saya lah termasuk. Ibu ngasih bahasa kasar 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, itu nggak bisa dibohongin, hati itu plong. Kenapa? Karena ada kelebihan dari diri kita yang dibagikan kepada orang lain. Yang itu nggak bisa didapat lewat apapun. Ibu mau sholat, mau 100 rakaat, ya itu beda dengan sedekah, misalnya 10.000, 20.000, beda plongnya Bu. Coba deh rasain deh. Ketika kita punya rezeki terus kita sisihkan, ya walaupun 5.000 perak gitu ya, kita masukin ke kotak amal 10.000, bisa 20.000 dan sebagainya, rasa plongnya tuh beda. Kenapa ya? Karena itu kelebihan kita. Orang tuh kalau kelebihan ya nggak enak Bu. Di mana-mana tuh kelebihan tuh kagak enak. Makan sepiring itu masih enak, tapi kalau udah sepiring setengah, udah mulai nggak enak. Apalagi 2 piring. Minum masih segelas, ya, masih sebotol, masih enak. Tapi kalau udah 2 botol, udah nggak enak. Emang faktanya dunia itu seperti itu. Allah bikin dunia itu nggak bisa berlebih, pas. Kapan bisa berlebih? Ntar kalau di akhirat, di surga baru berlebih. Turah-turah. Ibu makan masih ada lagi makanan lagi. Ibu minum masih ada lagi minuman lagi, terus tuh nanti di surga. Di dunia enggak, memang ada batasnya. Ya. Nah, namanya orang misalnya makan lah gampangnya. Orang biasa makan setengah piring karena makannya dikit, misalnya kayak saya lah. Saya makannya dikit, setengah piring. Dikasih sepiring nggak bakal habis. Nah, berarti ada rezeki orang lain dari piring tersebut. Oh, separohnya punya orang nih. Oh, separohnya berarti ini punya kucing nih. Jangan kasih kucing. Begitu. Kalau kita makan semuanya bikin sakit perut. Nah, sekarang ibu punya duit, dimakan semuanya, sakit perut Bu. Ya, sakit perut. Kenapa? Emang kapasitasnya bukan segitu. Ada hal yang harus kita bagikan. Nah, ketika kita berbagi, itu rasa senang dalam hati, rasa puas dalam hati. Nah, itu ketenangan yang gak bisa didapetin sama orang pelit, sama orang bakhil. Gak bakal bisa didapetin. Ya, tadi makanya saya bilang, ibu mau sholat gimana pun, ibu mau wasak lah gitu ya, Senin Kamis ayam mulbit, itu gak bakal punya ketenangan seperti orang yang dia sodako. Beda, pelongnya tuh beda. Dan sodakoh itu nggak ngaruh mau orang ikhlas apa kagak. Beda sama sholat. Sholat ibu harus ikhlas. Ya, ibu pamer, nggak dapat pahala ya. Ya sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala. Ibu puasa ya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya nggak dapat pahala juga. Tapi kalau sedekah, ibu ikhlas nggak ikhlas tetap manfaat. Ibu ngasih nih ke pengemis 10.000. Nih pengemis saya kasih, pokoknya saya nggak ikhlas ya, nggak ikhlas saya pokoknya. Tetap diterima sama dia. Bodoh amat ibu mau ikhlas pun enggak, saya terima. Paham ya maksudnya ya? Itu bedanya tuh sodako. Enggak ikhlas pun dapat pahala. Kenapa? Karena bermanfaat buat orang lain. Oke lah, tadinya kita nggak ikhlas gara-gara dia nerima terus manfaat, dibeliin beras sama dia,
Atau kalau saya nih, ibu ngasih saya, ada tenaga, ada power yang saya gunakan dari hasil sedekah ibu. Saya pakai buat ngajar ngaji. Nah, ibu dapat pahalanya. Jadi walaupun ibu nggak ikhlas, tetap berpahala gitu. Beda sama sholat, beda sama puasa, beda sama ibadah lain. Kalau kita nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Cuman sah aja, sholatnya sah, puasanya sah, hajinya sah, ya. Cuman dapat sah, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau sedekah, walaupun nggak ikhlas, tetap dapat pahala, karena dia bermanfaat buat orang lain. Kalau orang yang minta orang masih muda, sehat, punya HP cakep, kita kalau ya, kalau ngasih nggak ngasih itu kan hak kita. Ya, ngasih nggak ngasih itu hak kita. Cuman kalau cara berpikirnya seperti itu, berarti kita masih nganggap manusia. Ya, maksudnya nganggap manusia gini, berarti kita masih nganggap orang itu penting. Ini tauhid saya ajarin kepada ibu-ibu semua ya. Kita nggak perlu nganggap manusia penting. Saya bolak-balik ngomong ini doktrin ya, doktrin saya buat ibu nih. Emang ibu menurut saya penting? Ya jangan pede. Nggak penting, ibu tuh kagak penting buat saya. Ibu nggak ngaji, emang saya rugi? Kagak. Berarti ibu nggak penting buat saya. Yang penting itu saya ngajar. Ibu ini wasilah. Ibu itu diciptain sama Allah sebagai wasilah buat saya. Ya tadi tuh, nunjukin kekuasaan Allah, bahwa Allah nyiptain manusia, ada yang pintar, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang enggak, kan begitu. Nah, ibu datang kemari, saya disuruh ngajar. Tapi ibu sendiri nggak ada masalah. Allah akan ganti orang lain buat ngajar sama saya. Ibu nggak ngaji nih, berhenti nih. Bu Yatni ngomong, Ustadz, Sabtu sore ngaji bubar, saya gitu. Nanti bakal ada orang lain yang minta saya untuk ngajar dia. Jadi ibu penting nggak? Kagak penting. Jangan pede makanya. Nah, sekarang ada orang miskin misalnya kita, atau orang fakir datang kepada kita. Selama kita mikir dia, wah orang masih bisa kerja, masih, berarti kita mikir bahwa dia itu penting. Nggak penting, urusan kita sama Allah. Kita punya duit 10.000, ya udah kasih aja. Apakah kalau dia mampu, terus kita kasih duit 10.000, terus kita nggak dapat pahala? Tetap dapat, Bu. Tetap dapat. Dikira enggak kan? Tetap dapat. Ini ada orang mampu, ya kalau tadi misalnya HP-nya bagus, masih bisa kerja, ya terus dia minta duit misalnya atau minta bantuan, kita kasih, tetap kita dapat pahala. Jadi nggak ngaruh. Tapi kadang-kadang punya rasa gundel, Pak. Lah iya, kenapa? Karena masih mikirin manusia. Ya sama kayak saya ngajarin ibu. Kalau saya mikirin manusia, wah angel men. Ya, kan gitu kan, susah kan. Nah karena saya nggak mikirin ibu, bodo amat saya. Ibu mau bisa mau kagak, ibu mau jelas baca, nggak peduli saya. Yang penting saya sampein. Makanya saya nggak pernah kecewa. Selama kita masih mikirin manusia, selama itu juga kita masih kecewa. Ini rumus loh, pegang deh. Wah itu ibu sehat lah, bener insya Allah. Ya sakit biasa ya, panuan paling gitu doang. Nggak ada sakit hati. Iya. Orang sakit hati itu kenapa tuh, gara-gara ya karena mikirin itu. Dianggapnya manusia penting. Ibu berantem sama suami, oh bojoku gini-gini. Ecek-ecek. Ibu dimaki-maki sama anak, dasar anak batur. Nggak penting, mereka nggak penting. Yang penting itu kita sama Allah. Ya. Allah nyiptain suami buat kita, berarti itu sebagai fasilitas ibadah kita kepada Allah. Rambut suami. Allah nyiptain anak buat kita, berarti anak itu sebagai fasilitas ibadah buat kita. Rambut anak, perkara sikap suami pada kita, perkara sikap anak kita kepada kita sendiri nggak ada peduli. Kita mau dimaki-maki pun, mau diomelin pun nggak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Karena nanti di akhirat itu yang ditanya itu bukan perlakuan dia terhadap kita, tapi perlakuan kita terhadap dia. Nanti di akhirat tuh ada kata ada pengemis, orang kaya pura-pura ngemis, datang ke ibu. Yang ditanya ke ibu tuh, Bu, kenapa tuh orang pengemis kaya datang ke kamu? Bukan. Yang ditanya ke ibu ntar, waktu dia datang ke kamu dikasih duit apa enggak? Itu yang ditanya. Kan kita mempertanggungjawabkan diri sendiri, Bu. Yang kita tanggung jawabin diri sendiri, bukan orang lain. Ngapain ngurusin orang lain? Makanya saya nggak ngurusin ibu bisa bukan kagak bodo amat. Pokoknya saya datang ngajar, gitu kan? Nggak ada orang yang pulang, gitu aja. Nah, masalah bisa apa enggak itu urusan Allah. Ya cuma tetap harus belajar, harus serius.
Jangan terus ngomong gini, yang penting teko. Jangan, ya tetap harus berusaha. Ya tetap harus serius, harus rajin maksudnya gitu. Belajar mudah bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.